di saat hati kita mulai ragu, tapi Allah itu ngasih jalan. Siapa yang menciptakan kita? Intinya lu bisa basic banget tuh bahasa. Gua motor gua, pun gua ya pada situ gua. Apa yang dimaksud dari kata berkah itu ya? Membongkar aib keluarga kecil gua. Iya betul. Pengen Bahagiain mereka. Iya. Di sini tuh harus pakai agent ya? Ya, rata-rata Ini bikin ini. Apalagi menu favorit gue yang sering dia bikin nih, soto Betawi, men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi untuk kalian semua para subscriber gue. Jadi kebetulan hari ini tuh ada yang spesial lah. Jadi gue mau melanjuti pertanyaan-pertanyaan dari kalian-kalian semua. Gimana sih caranya bisa bekerja di luar negeri? Hal apa aja sih yang harus dipersiapin? Dan gimana sih keadaan di luar negeri itu seperti apa? Dan kebetulan nih gue ketemu sahabat gue nih, walaupun kita jarang ketemu tapi tetap terkoneksi bang ya. Siap. Nih Bang Teja, tapi gue we call each other is Kuple. Artinya bang, kuple. Ya beginilah namanya kita usaha, mau di mana aja juga yang penting halal. Yang penting halal, betul bang. Buat anak istri. Buat anak istri. Emang bukan buat siapa-siapa Bukan sih. buat siapa-siapa. Iya betul. Apalagi kita yang udah berkeluarga ya kan. Pasti kalian semua juga udah tahu lah hidup rumah tangga seperti apa. Iya betul. Kita sebagai laki-laki juga tanggung jawab ya kan. Tapi sorry itu sih bang ya, kayaknya ini bukan keinginan sih ya, tapi emang karena kebutuhan, bener gak bang? Betul, karena kebutuhan. Ya kebetulan mungkin nanti bakal kita tanya pertanyaan. Boleh. Ya boleh lah ya. Boleh. Jadi sebelumnya mungkin jika berkenan abang boleh memperkenalkan diri, asalnya dan udah berapa lama bekerja di Mekah ya, dan bagian apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gua Teza. Kebetulan gua baru 4 tahun di Arab Saudi, tepatnya di Mekah. Gua di bagian kitchen, itu di specialty Japanese food, khususnya sushi. Keren bang Ya, karena mungkin pada saat itu ya mungkin ada keberuntungan juga. Iya betul bang. Ada keberuntungan, dan lagi pula juga gue bertekad pengen merubah hidup keluarga kecil gue. Iya betul. Apalagi ini halal ya. Ini halal, berkah Berkah yang ya? gue rasain itu. Nanti berkah. bakal kita spill juga apa yang dimaksud dari kata berkah itu ya. Ya boleh. Walaupun ya honestly mungkin gaji kita nggak gede-gede banget bang ya. Gede banget. Tapi alhamdulillah tuh berkah Ada ya. aja. Ada aja hari-harinya rezeki, entah itu dari siapa, entah dari siapa. Alhamdulillah kita di sini nggak mengkhawatirkan makan. Nggak kekurangan intinya. Nggak kekurangan intinya. Intinya nikmat terus ya. Nikmat terus. Kuncinya satu, mental harus kuat. Mental harus kuat dan ya bersyukur. Iya. Bersyukur. Betul. Jadi jika lu berkenan, gimana sih bisa caranya kerja di luar negeri, dan mungkin sedikit banyaknya lu bisa ceritain awal mulanya itu kenapa lu bisa sampai sini gitu. Oke. Kalau gua boleh cerita dari awal, itu gua bener-bener yang ya gua bukannya membongkar aib keluarga kecil gua. Iya betul. Bukannya gua menjelek-jelekan keluarga gua atau gua sendiri pun, cuman gua berpatokan kepada pengalaman hidup gua sekarang yang gua mau ceritain ini. Awal mula itu gua bekerja di satu hotel di daerah Puncak ya. Daerah Bogor. Iya. Kebetulan di situ gua posisinya masih demi chef. Lambat apa ya dibilang, kita kerja di Indonesia itu untuk gua pribadi masih apa ya,
gali lubang tutup lubang bang. Penghasilan. Padahal gaji lebih besar di Indonesia ya. Betul. Karena ada service charge. Service charge. Iya. Terlebih itu ada service charge, tetap gua bukan merasa kekurangan dan nggak kurang bersyukur ya bang ya. Lebih ke yang Kayak pengeluaran tuh kayak lebih besar Ya. aja gitu bang ya. ya. Tapi kalau ditelusuri lebih dalam ya bang ya, Hmm. kita kan nggak pernah tahu Betul. itu yang masuk hotel di Indonesia itu murim atau tidak. Itu bisa jadi salah satu alasan Ya ya. kan? Itu dia menjual alkohol atau tidak. Iya betul. Ya sekarang gue merasakan bekerja di sini ya alhamdulillah berkah. Bisa yang tadinya gue mau membeli sesuatu itu gue Harus berpikir banyak ya. berpikir Iya, banyak. jadi yang mana dulu yang Yang harus mana lu dulu, pikirin nih. ya, dengan kebutuhan gue dengan 3 anak Iya. dan alhamdulillahnya istri gue dalam keadaan apapun juga ya masih mau menemani gue lah. Alhamdulillah. Keren lu kak. Awalnya gua itu punya satu leader yang gua punya dua leader yang sangat-sangat baik dan sangat-sangat mau membackup gua dari segi finansial, dari segi pekerjaan, dari segi apapun. Intinya tuh orang emang bener-bener bermakna lah Bermakna. dalam perjalanan karir lu ini Jelas. Berkesan lah intinya gitu. Berkesan banget. Jadi gua itu merengek, ya jatuhnya ngerengek lah gua, Iya. karena kebutuhan gua udah nggak nutup nih. Nggak nutup ya betul. Gak nutup sama Nggak sekali. Gua ngerengek sama leader gua. Pada saat itu eksekutif chef gua merengek pengen keluar negeri pada saat itu. Iya. Dan pada saat itu mungkin lu belum tahu arahnya kemana ya. Arahnya belum tahu sama sekali. Intinya lu cuman minta over dari relasi lu Iya, ini gimana relasi. sih caranya bisa Buat kerja di luar apply, negeri. iya. Iya, betul. Dan kebetulan itu eksekutif chef yang sekarang tempat gua bekerja dari tahun pertama itu kebetulan rekannya beliau yang meminta kalau untuk open dibilang ya spesialis Japanese lah. Iya, kebetulan. betul. Dan kebetulan pun gua di spesialis Japanese juga. Ya cerita singkatnya gua itu pada saat itu gua masuk sore, gua masih inget masuk sore gua setelah merengek-rengek itu ya selama seminggu atau 2 minggu itu karena gua ekonomi sedang terpuruk banget. Mungkin pada saat itu gue masih inget berlalu saat itu kita lagi ditimpa covid juga ya. Covid juga, after covid juga itu. Iya. After covid Padahal lu udah cerita juga bahwa lu tuh udah punya penghasilan yang jelas ya lumayan lah. satu lumayan dan lu punya passive income dengan lu bikin usaha lah. Usaha dikit, Ya, usaha. nanti bakal kita spill mungkin kedepannya insya Allah Bang Teja ini dia mau ngebangun lagi, rebuild lagi usahanya. Insya Allah. Minta doanya. Ya, buat kalian nanti dari usahanya kalian. itu apa, jadi yang kalian butuhin insya Allah sama Bang Teja bisa ready. Insya Allah. Singkat cerita, gua itu nggak respon di grup. Beliau nge-share tuh. Iya, ini Namanya ada opportunity ya. Ada opportunity nih. Ya, tapi gua sama sekali nggak merespon karena gua udah pasrah aja. Udah pasrah. Dengan kehidupan gua yang pada saat itu usut lah gitu ya dibilang. Cuman dia bos gua ini, leader gua ini kebetulan langsung sangat-sangat marah sama gua karena gua tidak merespon opportunity tersebut. Iya, kenapa nih? Kemarin nanya-nanya Ya, nih. kemarin nanya-nanya kan. Iya, lu jangan ngerengek doang nih. Iya. Ini udah ada nih. Iya, udah ada. Karena gue udah berpasrah, udahlah. Mau hutang, mau apapun itu gue udah pasrah juga. Cuman gue langsung dia sangat-sangat mungkin kecewa sama gue. Iya, satu kecewa pasti. Satu kecewa Iya. karena gue tidak anggaplah gue menghiraukan gitu ya. Cuman dia sangat orang-orang yang sangat baik buat gue, berjasa juga buat gue. Berjasa ya. Dia manggil gue ke office. Cuman dia ngucap begini, katanya lu mau kerja di luar, Iya. kok lu nggak respon WA gua, dia bilang gitu. Dan gue jawab pada saat itu, nggak gua kurangin, nggak gua lebihin itu. Ya chef, gue bilang gue udah pasrah.
Ya mau gimana Mau lagi nih? gimana lagi? Pegangan cuma iman ya? Iya, jujur aja pegangan gue cuman iman mungkin pada saat itu maupun gue ya pada saat itu gue nggak kena sholat dan segala macam ya. Waktu Cuman- itu masih Iya pada saat itu ya. sorry itu saya jahiliyah lah ya. Jahiliyah lah. Cuman dia sangat-sangat mendukung gue. Lu cuman dia bilang bikin CV, kirim ke gue secepatnya. Dan gue pada saat itu oke lah, gue beres setelah dipanggil itu ya udahlah gue sedikit gue mencoba meyakinkan diri gue. Iya, meyakinkan diri lu lagi. Dan akhirnya gue kirim CV. Pada saat itu gue kirim CV dan alhamdulillahnya dari proses interview sampai proses gue keberangkatan itu Allah kasih kemudahan buat gue. Alhamdulillah. Dengan itu gue harus ya buat biaya pertama kali ya. Iya, Pak. Karena gue belum pengalaman. Kalian bekerja. nanti kita spill juga ya, Pak, karena ada beberapa biaya yang harus dipersiapin. Jadi cuman pada saat itu gua harus jual motor gua, motor gua kesayangan gua, impian gua. Tapi ya demi itu padahal motor mungkin sangat berkesan buat lo ya. Oh, jelas, Itu karena jelas, dia yang jelas. menemani keseharian Jelas, lo ya jelas. kan. Iya. Hangovernya lu kayak Iya. gimana? Ya tuh motor itu tahu mungkin. saksinya ya. Itu motor itu saksinya Iya. buat gua. Cuman mungkin harus ada yang Korbanin. dikorbankan Iya, dikorbankan betul. karena ya untuk mencoba kehidupan yang lebih baik. Iya, betul. Di balik itu pun juga gua pengen gua balikin lagi. Pada saat itu gua emang dapat musibah atau cobaan lah, cobaan yang itu dari keluarga, dari teman, ekonomi, semua lini. Iya. Kalau gue boleh nambahin, mungkin kita semua mungkin bakal ngerasain hal yang sama sebelum nyampe sini ya. Jadi tuh di saat hati kita mulai ragu, tapi Allah itu ngasih jalan dengan cobaan. Ya, betul. Benar nggak? Seperti kita kayaknya udah nggak dibuat nyaman nih dengan circle ini. Kayak kita tuh udah kayak jadi public enemy yang dihantam dari belakang, depan. Dan kepala rumah tangga. iya, dan pada akhirnya kita mutusin dalam hati kayak emang gua harus cabut dan gua harus membangun semuanya ini dari nol. Dari nol. Betul. Gua sangat-sangat apa ya? Usaha gua yang sangat-sangat benar-benar dari nol. Iya. Dengan menyisakan hutang piutang, mungkin hutang budi juga sama betul. kedua leader gue ini. Gue mau tarik ke belakang sebelum gue dipanggil ke office itu. Gue cobaan bertubi-tubi. Ada asisten leader gue ini, mungkin dia juga masih ingat. Mudah-mudahan masih ingat sama gue. Insya Allah bakal ingat sih. Insya Allah dia pada saat itu gua motor mau apa, musibah segala macem. Gue cerita sama dia, dia cuman satu yang sampai sekarang gue ingat. Masih lu ingat tuh kata-kata dari dia? Gue ingat 100% gue inget. Dia cuman bilang, makanya sholat. Itu tuh. Itu yang merubah perlahan-lahan lah. Something dalam diri lu itu tergerak tuh dari kata-kata itu. Betul. Makanya sholat, dia bilang gitu. Gua mau diomongin mungkin dari orang tua gua. Gua juga mungkin pada saat itu belum mendengar kedua orang tua gua. Pada orang tua gua pun juga ya mendidik gua dengan cara benar. Benar ya. Cuman mungkin pada saat itu gua yang masih bandel dan segala rupanya. Wakil leader gua ini cuman bicara yang biasakan sholat. Jadikan sholat itu kebiasaan. Itu jadi patokan gua. Itu gua ngerasa terpukul ya. Anggaplah pasti, gua kena gampar aja lah. Kena gampar ya. Sama leader Jadi gua itulah tune momen lu nih. Iya. Dari situ tuh. Iya. Dan gua mencoba sholat yang cuma dapat maghrib doang. Pada saat itu gua asar doang. Iya, gua pelan-pelan. Waktu gua cuma dikasih 3 hari 4 hari, lamanya seminggu. Itu gua langsung dapat interview. Alhamdulillah bang. Interview gua nggak bohong, gua ngomong apa adanya. Lu pasti nggak nyangka kan? Oh, jelas nggak nyangka bang. Dari situ berarti ya emang kita harus balik lagi kembali sama yang maha kuasa. Ya. Betul ya. Mungkin gua pada saat itu juga gua takabur, gua lupa
penciptanya gua Iya, gitu ya. betul betul. Gua di situ ya alhamdulillah Allah masih baik sama gua dengan keadaan gua dulu seperti apa, background gua seperti apa. Akhirnya gua dari itu 3 hari atau 4 hari kemudian itu gua dapat interview. Setelah itu gua keterima interview. Iya. Dan di situ gua langsung proses untuk keberangkatan. Proses untuk keberangkatan. Iya. Dan satu hal lagi nih Bang, mungkin ya gue cuma mau nambahin buat kalian semua yang pernah merasa putus asa Iya. atau merasa kayak dunia nih kayak udah ninggalin gue, ya minum Bang. Jadi pegangan terakhir kita itu ya satu, kita jangan pernah lupa dengan Betul. dan apa yang diajarkan oleh nabi besar kita itu benar-benar menjadi pedoman, dan penolong kita ya di saat titik-titik terakhir ya. Betul, betul. Dan satu lagi dari pertanyaan-pertanyaan yang sering disampaikan ke gue, karena kan tadi lu bilang tentang di interview. Ya. Mungkin lu mau share pengalamannya, biasanya nih pertanyaan apa aja sih yang ditanyain oleh interviewer? Interview untuk mungkin untuk Timur Tengah ya, khususnya Middle East. Gua rasakan aja ya. Gua nggak tahu per orang-orangannya interviewnya seperti apa. Cuman pada saat itu gua interview, mungkin kebetulan dengan eksekutif chefnya orang Indonesia juga. Iya. Mungkin ya dia tahu kapasitas orang Indonesia. Iya. Terus juga ya gua dikasih kemudahan juga dengan tes-tesnya dari beliau. Jadi ya gua interview itu sangat simple, betul. Sangat simple banget. Gue cuma ditanya base cooking method, and then gua cutting method. Dan gua ditanya tentang sushi juga dengan basic-basicnya dengan aja ya. Nama item-itemnya ya, dengan berbagai macam sushi itu ya. Alhamdulillahnya gua dengan lancarnya gua interview, dan alhamdulillahnya gua sampai sekarang ini masih bisa bekerja di sini. Alhamdulillah. Iya. Udah jalan mau 4 tahun. 4 tahun. Ya jadi buat teman-teman, sebenarnya nih gue mau nge-share dari pengalaman gue berdua aja. Gue pribadi pun di sini untuk interviewnya itu nggak terlalu sulit ya, khususnya untuk Middle East ya. Middle East ya. Yang paling penting itu intinya lu bisa basic banget bahasa. Iya, betul. Karena gue pernah sharing dengan orang-orang sini, dia tuh berkata bahwa orang bego itu bisa diajarin. Iya. Tapi yang paling sulit itu udah bego nggak bisa komunikasi. Iya, itu. Jadi basicnya itu ya lu harus bisa bahasa Inggris. Seenggaknya apa yang orang bicarain lu tuh paham. Iya. Karena itu bisa jawabnya. Karena itu sungguh sangat membantu di saat kita lagi bekerja ya. Karena notabene di sini ya yang gua alamin sebagian besar mayoritas itu mereka tidak mau belajar bahasa Arab. Iya. Bahasa Inggris, sorry. Jadi di sini bahasanya gado-gado bisa dipakai. Ya. Gua dengan bahasa Inggrisnya gua terbatas. Gua berpikir pergi ke luar negeri itu bahasa Inggris gua bisa semakin bagus ya. Iya. Dan pas udah nyampe sini, dan ternyata sampai sini ya. Wow. Gua lebih ke yang apa ya? Kaget juga gitu ya, dengan kultur sini. Terlebih dengan orang itu sangat-sangat susah buat belajar bahasa Inggris ya, karena dia bisa dibilang bahasa dibilang itu kayak mungkin masih idealis ya. Idealis. Betul. Dengan culture-nya itu. Iya, culture-nya dia nggak pingin untuk membudayakan bahasanya dia. Iya. Even dulu gue pernah ketemu tamu. Waktu gue awal-awal kesini gue masih inget banget tuh. Gue ya karena kan gue basicnya emang komunikasi internasional itu ya bahasa Inggris ya. Dan tamunya itu ya nyeletuk, kenapa lu nggak mau belajar bahasa Arab, di sini kan Arab. Iya. Tapi dari situ gue terpacu juga sih, gue juga jadi pengen tahu. Dari situ ya alhamdulillah gue belajar. Jadi sebenarnya di sini itu hal positifnya itu karena bahasanya itu gado-gado,
kita jadi mengerti banyak slang-slang bahasa, Iya. benar nggak? Iya, betul. Bahasa Hindi, ya kan? Filipin, Bahasa Filipin, dengan bahasa Arab, logat-logatnya. iya, bahasa Arab, bahasa Afrika, bahasa itu Maroko, betul, ya kan? Maroko. Jadi kadang di sini tuh alkulturasi culture-nya itu udah mix seru lah. Cuman apa ya? Gue belajar banyak di sini dengan kultur berbagai negara ya, khususnya partner kita. Khususnya partner kita itu yang apa ya? Yang beda-beda negara dengan beda-beda sikap. Dengan beda-beda sikapnya itu, dan lagi apa ya, dengan apa ya dibilang ya kulturnya mereka lah. Jadi kita belajar banyak di sini. Belajar banyak. Jadi ya alhamdulillahnya kita bekerja di Mekah itu karena kan Mekah itu pusat kaum muslimin dari seluruh dunia. Seluruh dunia. Jadi di sini tuh budaya udah teralkulturasi. Jadi ya lu bisa belajar banyak. Oh nih orang misalkan contoh muslim dari Filipina, culture-nya kayak gini loh. Oh, ada orang-orang dari Afrika Utara kayak Maroko, Egypt, Jordan. Oh, kayak gini loh. Oh, orang Yaman kayak gini loh. Oh, terus orang Pakistan, orang India, orang Bangladesh, Filipin. Banyak lah ya kita bisa belajar di situ. Lebanon ya. Dan yang paling gue bikin kaget itu, gue pikir dulu bahasa Arab itu cuma satu. Iya. Ternyata banyak nih. Banyak banget. Ada Arab Yaman, bahasanya dia dengan logatnya, dialeknya yang beda. Logat-logatnya beda. Ya, Mesir nih kayak gini, Jordan nih kayak gini. Mesh. Aize. Ya, gitulah. Cuman gua di sini kerja lebih ke yang tidak memikirkan untuk karir. Gua tidak memikirkan itu dengan apa ya, gua harus belajar lagi. Iya. Cuman gua di sini belajar tentang cara bertahan hidup yang jelas. Ya kan? Sebenarnya di sini tuh kayak jadi bahan pendewasaan kita ya. Oh, jelas. Karena begini men, mungkin sorry itu saya Teja dulu mungkin di kampungannya tenar lah, orang tenar, siapa yang nggak kenal Teja, ya kan? Jangan kata dicolek, diliatin aja marah. Tapi ketika kita ada di sini tuh kayak posisi tuh kayak dibalik. Berbalik dalam artian tuh kita kayak diuji. Lo masih mau kayak dulu? Apa lo mau berubah? Ya. Itu ujian terberat di sini ya bang. Ujian terberat. Semua tuh nanti yang khususnya para pekerja di sini tuh bakal ngalamin kebiasaan lo. Yeah. Hal-hal buruk lo yang sering lo lakuin daily before. Di sini tuh kayak magic ya men. Tiba-tiba dihadapin. Astagfirullah, masa iya gue harus kayak dulu lagi? Iya. Dan itu lu tuh diuji dengan orang-orang yang random. Betul. Itu aja sih ya bang ya. Iya. Itu harus dipikirin tuh, karena ketika Allah mau mengangkat derajat seseorang itu pasti kan diuji dulu. Ujian ya. Logikanya kita kalau mau lulus aja kan kita sekolah mau lulus. Iya, diuji ujian. Betul. Dengan beberapa ya cobaan. Dan gue sebenarnya mau nge-share juga, tapi gue nggak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Sebenarnya dulu kita di sini kawan-kawan banyak ya. Iya, banyak bang. Yang sejalan, tapi mungkin karena seleksi alam kali menurut gue. Seleksi alam. Jadi lebih ke tepatnya itu sifat aslinya jadi tahu lah ya. Sifat aslinya satu jadi tahu. Dan akhirnya mereka tuh nggak lama di sini karena kembali lagi mereka itu diuji dengan kebiasaan mereka yang di sebelumnya di sini mereka diuji lagi. Dan ya gue nggak bisa jelasin lah. Jadi seleksi alam ya orang-orang itu yang nggak bertahan lama di sini. Jadi yang awalnya niatnya ingin merubah hidup, merubah ekonomi, datang ke sini bukan malah benar malah berantakan ya bang. Malah berantakan. Bahkan ada yang ya dibilang bukannya takabur ya jatuhnya ya, cuman lebih ke yang dia tidak mungkin tidak apa ya, bukan tidak bersyukur, cuman lebih ke yang belum memahami namanya itu apa ya, keberkahan ya. Hidayah dan sebagainya ya. Gua di sini lebih ke yang sekarang, menurut gua pribadi gua jauh lebih baik dari perihal
ya dari spiritual Iya, tuh alhamdulillah. yang tadinya gua ya sholat juga gua iya Sholat Id juga ngantuk ya? ngantuk banget. Cuman ya di sini gua mendapatkan keberkahan, hidayah dan Banyak hal positifnya banyak intinya. hal positif yang merubah hidup gua. Iya, Cuman gua lebih ke yang sekarang lebih ke kurang apa lagi sih? iya betul. Lu minta dengan di depan Ka'bah langsung. Iya betul. Pulang kerja lu tinggal turun, Tinggal turun, naik bis. naik bis. Lu nggak perlu lagi macet-macetan bawa motor, Betul, hujan nggak panasan, iya. nggak. Full AC bawa. Full AC. Iya, jadi gua khususnya berterima kasih sama orang tua gua, bos gua yang terutama bos gua, istri dan anak-anak gua lah. Pasti itu aja. itu adalah modal semangat lo. Kenapa kan. lo bisa bertahan sampai sini? Iya. Bener nggak? Dan mungkin ini pertanyaan terakhir, dan sebelumnya sorry gue mau nambahin. Jadi buat kalian-kalian semua yang beranggapan bahwa bekerja di luar negeri itu enak, sebenarnya plus minus sih. Semua itu tergantung dari diri kalian. Betul. Niat kalian itu datang ke sini mau apa? Cuman gini bang, terkadang gua suka bukan kesel ya kita ya, Kesel manusiawi sih bang. manusiawi ya. Iya betul. Cuman lebih ke yang apa ya? Kan kita tahu kita di sini tuh juga nyari uang, gitu. Iya betul. Nyari duit buat anak istri, buat orang tua mungkin. Terkadang orang Indonesia ya, khususnya orang Indonesia melihat teman rekan itu bekerja di luar negeri, itu mereka menganggapnya kita ini selalu banyak uang. Wah intinya keren lo. Iya keren dan segala macem ya. Iya. Dengan sorry itu saya gua nggak bukan menyindir ke siapapun. Iya. Ini cuman sharing aja. Sharing aja Iya, ya, sharing aja. Semua ngalamin kok. Semua pasti ngalamin. Lo boleh tanya. Lo boleh tanya ke semua perantau mungkin ya. Itu kayak orang teman-teman kita atau kita dari sisi keluarga mungkin ya, tetangga dan sebagainya yang pernah kenal kita itu sangat-sangat apa ya, memudahkan aja. Iya. Beranggapan kita yang selalu punya uang dan apa. Dan ya dengan di Indonesia kita tahu tiba-tiba yang Kadang yang bikin gua kayak gitu, lu ceritain aja hal apa yang sedang terjadi dalam diri lu nggak usah jual-jual. Mohon maaf, banyak banget play pengalaman gue yang ngaku ibunya sakit, tiba-tiba anaknya sakit, ini padahal dia membutuhkan uang itu bukan untuk itu. Iya. Jadi dia menjual Iya. something untuk mendapatkan satu benefit. Betul. Dan gue tuh bukannya gue pelit ya, karena dari kesalahan segelintir orang sekarang tuh gue sulit banget dapet kepercayaan, Play. Mungkin lu udah ngalamin ya kan? Ngalamin yang gua. awalnya hati lu terketuk, oh Iya. iya ini temen gue perjuangan gue Iya, kayak teman gini. perjuangan kita kerja gitu ya. Akhirnya untuk kali ini lu gue belain deh. Tapi pas kita tahu kenyataannya bahwa ini anak dikadalin kita ya kan, dikadalin udah gitu. Dikadalin kitanya. Jadi gara-gara satu orang ini, kadang orang yang benar-benar punya, yang lagi membutuhkan itu jadi Iya. pikiran gitu jadi kayak sama Jadi rata aja. dipukul rata bang, dipukul rata semua. Kayak buat lu tuh yang sering bokis-bokis, jangan kayak gitulah, kasihan orang-orang yang benar-benar butuh jadinya Iya. tuh. Karena kita kan nggak pernah tahu ya, Iya. emang kebutuhan atau dapur masing-masing kita nggak pernah tahu. Cuman kita di sini berusaha untuk apa ya, memenuhi Ya, kebutuhan betul. juga. Kebutuhan betul. Jadi ya gua harap buat mungkin teman-teman gua, saudara-saudara gua, mohon maaf gitu Mohon ya. maaf ya. Jangan tersinggung, jangan marah, karena posisi gua di sini pun juga sedang berusaha. Bahkan ya kita Sampai masuk rumah sakit ya bang? mau jelas, gua nggak mau cerita ke orang tua, gua sebenarnya juga gua nggak mau cerita ke istri anak-anak gua. Iya, karena lu tuh nggak mau bikin mereka khawatir Iya, kan. cuman ya dengan sebisa kita, semampunya kita lihat kita sebelumnya seperti apa. Jadi itu patokan mungkin gua sampai sekarang masih ada di sini. Iya betul. Dan kalau perihal kerjaan ya sama lah. Sama. Cuman lebih ke yang mungkin beda
beda culture. orangnya aja, Iya, culture-nya dan beda culture-nya. negara ya. Iya. Dan satu hal lagi nih gue mau tambahin sebelum lu memutuskan untuk bekerja di luar negeri. Jadi misalkan lu punya tujuan untuk ke negara A, B, C, D, yang harus lu pelajarin itu culture-nya, tipikal orangnya, karakternya. Dan yang paling penting itu mental. Mental, betul. Itu nomor satu sih yang jelas. Tapi satu hal yang bikin gue suka di sini ya, walaupun kadang emang suka keki, Iya. tapi orang sini tuh fair. Maksudnya kita fight, Iya. Iya. adu bacot argumen gitu, Iya. main lempar-lemparan, Iya. timpa-timpahan. Maksudnya setelah itu, After 5 menit tuh after 5 menit ya udah clear sama-sama lagi. dewasa, iya. Clear lagi. Nggak kayak Dan yang paling gua dari pribadi gue ya, gue sih bukan mau menjelekan bangsa gue sendiri ya. Gue lebih baik gue fight nih sama orang luar gitu. luar negeri. Separah-parahnya bla 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 bla. Setelah itu, setelah tensi turun nih kita sama-sama dewasa ya udah tanpa banyak bacot, otomatis kita saling peluk. Peluk lagi. Habis itu Ngobrol berubah, lagi, ngobrol kerja lagi, bareng lagi. kerja bareng lagi. Tapi kalau Beda. kita punya masalah dengan bangsa sendiri, wah itu Sulit. berlarut-larut men. Sulit. Nama lu juga bakal jelek. Ya, diomongin sana sini yang Iya. jelas. Itu sih plus minusnya. Sama kalau gue boleh bilang orang Indonesia tuh lebih ke yang apa ya? Baper sih ya. Ya, karena Nggak bisa di bukan begitu bang. Jadi ini menurut analisa gue tuh kayak apa ya? Karena culture kita itu kan emang terkenal lemah lembut. Iya Jadi sih. ketika ada orang Iya yang sih, kalau- yang menurut mereka nih kayaknya nih nggak bisa nih. Tapi gue takut dia tersinggung, bener nggak? Tapi kalau orang sini nggak men. Kalau menurut dia salah, menurut dia tolol ya, Iya. kata kasar maaf nih ya. Ya lu tuh majnun Iya, entar. Majnun. Jadi Mukmafi lah. mukmafi nggak ada otak, jadi tuh langsung. Dan kita pun mau nembalinnya Iya. enak gitu, bener nggak? Enak banget bang. Daripada harus perang dingin yang Perang dingin, diem-dieman nggak ya kan? diem-dieman, nggak ngobrol. Nggak ngobrol, padahal kita even kita nggak nyentuh, Nggak nyentuh. kita cuma ngelakuin hal yang menurut dia aneh, besoknya kita viral. Iya betul. Tembok bisa apa bang? Tembok aja di sini bisa ngomong. Sama kali kayak di Indonesia istilahnya ya. Iya. Cuman ya lebih ke yang lebih asik sama orang luar lah. Iya. Karena nggak berlarut-larut. Nggak berlarut. Kalau yang fight ya fight. Iya. Hari itu Iya. jebret, timpa-timpahan gitu ya kan. Betul. Tapi setelah itu kita buka new chapter. Iya. Nggak ada lagi kayak disimpan dendam dalam hati dan dia mulai seprit-seprit ke orang-orang. Iya. Even dia tuh nggak pernah ngomong ke temen-temen negaranya bahwa hari ini gue nih ribut sama Iya. Teja, hari ini gue ribut sama Awan. Dia nggak. Ya perlu kesannya ya gue nikmatin. Nikmatin. Intinya ada plus minusnya ya. Plus minus. Iya. Plusnya ya gue bisa ibadah kapanpun. Iya betul. Bisa jadi sub pertama di dunia. Alhamdulillah. Gue bisa umroh kapanpun. Alhamdulillah. Bahkan haji pun. Alhamdulillah. Contohnya gua daftar tahun ini dan tahun ini juga gue bisa berangkat Alhamdulillah. tanpa harus nunggu bertahun-tahun. Dan Haji Kuple. lebih ke yang apa ya? Nggak was-was lah duit kita dimakan jin. jin ya. Ya kita tahu lah kasus di Indonesia seperti apa. Emang lah. Jadi yang pertama itu di negara ini free tax ya. Jadi Teks jadi gaji lu tuh ya utuh. utuh Jadi lu tuh nggak ada lagi biaya apapun. biaya apapun, dan ditambah lagi biaya hidup di sini tuh kalau kita mau ngikutin culture orang sininya ya, yang tiap hari itu cuman kayak makan parata, saksuka, sama roti tamis. Itu satu hari 5 rial cukup bang. Cukup. Orang sini tuh sebenarnya hidupnya tuh nggak mewah. Dia cuma datang nih kayak ke Bagala, yang dia beli tuh cuma saksuka sama roti. Iya. Sama cai karak. Cukup 2 real. 2 real. 2 real. Kan gue bilang ya kayaknya 5 real tuh cukup, dan di sini tingkat inflasinya tuh rendah ya. Jadi ini dari awal pertama kali gue datang 2022 akhir sampai sekarang ya harga Pepsi ya sama aja. 2,5. Yang kalau kaleng slim tuh ya 2 real. 2 real. Beda kayak di Indonesia. Di Indonesia kan dalam 1 tahun itu harga pasti berubah-ubah. satu barang nih berapa kali kenaikannya. Betul. Itulah yang disebut tingkat inflasi. Iya. Tapi kalau untuk gue pribadi berdua nih, jujur kalau untuk soal makanan, nah ini juga bang ya. Dan lu tuh harus cari tahu tentang makanannya ketika lu mau bekerja di luar negeri. Betul. Makanan negara itu kayak gimana? Masuk nggak ke lidah? Masuk tidak?
makanannya ke lidah kita ya. Iya. Karena nih jujur pengeluaran terbesar gua berdua nih kadang ya, gua suka compare. Bukannya kita belanja fashion atau apa ya? Enggak, Makanan. Karena saking kita rindunya dengan cita rasa Indonesia, itu kita suka belanja. Bang Teja nih, malah yang bikin gua selalu dia suka ngada-ngada dia kalau lagi BM, gua pengen risol lah. Dia belanja gitu. jauh ke Bakal Indonesia. Karena kenapa bisa gue bilang mahal? Satu ongkos naik taksi Ongkosnya. bolak-balik aja Ya, bisa karena kalau di sini sekitar apa-apa 300.000 bang ya. Kalau dirupiahin naik taksi 20.000. 20 real. 20 rial ya kan, Ya. pulangnya lagi 20 20 rial. real. Belum lagi yang dibelanjain kan banyak, Ya. tapi yang kemasak cuma dikit. Pemasak cuma dikit. Iya, karena kita saking pengennya makan makanan Indonesia gitu Kangen ya. banget sama Indonesia. Iya. Sedangkan gua masih yang pulangnya itu 2 tahun sekali. 2 tahun Jatahnya sekali, gua masih iya. 2 Iya. tahun sekali. Jadi gua semaksimal mungkin gimana gua caranya kangen masakan Indonesia. Lidah kita lidah Indonesia, Iya, apalagi betul. yang terkenal suka pedes ya. Suka pedes pasti. Di sini karena sama sekali nggak ada yang suka pedes. Gak ada yang suka pedes. Eh, No spicy. No spicy. Maafi feel. Maafi feel ya itu dia, maafi feel. Cuman gua daripada gua harus homesick, Homesick ya betul. membuang-buang waktu gua lebih baik menyibukkan diri dengan gua mungkin Satu memang passion lu ya. passion gua Kalau lu harus suka masak mau dengan apapun itu bahannya. Iya. Yang penting cita rasa Indonesia nggak pernah hilang. Nggak pernah hilang. Dan gua ya apa ya untuk mencoba menikmati aja. Nikmati. Dan gue mau jelasin nih contoh kayak gue mau compare. Bang Teja kadang nih dia cuman pengen masak satu menu aja dia bisa mengeluarkan duit itu 100 rial lebih. Ya, Tapi kalau lu mau ngikutin cara orang warlock sini ya, lu cuma datang 5 rial tuh cukup. kenyang. Lu makan parata, Karata, karakcai. Karakcai. Pokoknya paket 5 real. iya udah cukup tuh. Paket hematnya 5 real. Iya, kalau lo mau upgrade dikit cuman keluarin duit 15 rial, lu tuh udah dapat ayam sebelah. Oh iya, sama potong. Iya, sama nasi. Setengah ekor. Setengah ekor sama nasi senampan. Senampan. Itu cuma 15 real. 15 Tapi kalau real. kita compare dengan menu Indonesia, nasi, ayam, orek tempe aja itu udah 25 real. Kan bedanya ya setengah dari 50%. Jadi kalau kalian mau tanya, sebenarnya pengeluaran terbesar kita itu di sini Cuman tuh buat makan aja sih. makan yang ya kita pengen Indonesia. Pengen Indonesia, udah itu Karena aja di sih. sini makanannya ya nggak berasa, Nggak berasa. nggak punya taste. Sebenarnya taste-nya ada bang, tapi karena bumbunya menurut gua terlalu rich gitu ya. Iya. Lebih ke yang ke rempah-rempahnya sih. Rempah-rempahnya tuh banyak banget Dan men. di sini kebanyakan pakainya powder. Powder ya, jadi kayak kurang healthy atau Iya, kurang fresh juga iya. ya. Kan kalau Bang Teja nih biasanya kalau even dia sering ngajarin gua masak nih, play bikin kayak gini, ayo. Iya. Bahan yang dia gunakan tuh nih ya paham lah, Indonesia kan nggak jauh dari Bawang merah, bawang putih, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, beres. Tapi di sini tuh enggak, mereka tuh semua pakai powder. kunyit pun powder. Semua tuh powder. Jadi ya gimana ya? Tapi karena buat kerinduan kita sama tanah air, Iya, betul. ya kita usahakan apapun itu. Dan yang gue salut nih, walaupun dia specialty di Japanese ya, tapi yang topnya itu seluruh menu Nusantara dia bisa. Alhamdulillah, Allah kasih kelebihan. Iya, kadang nih yang bikin gue suka kayak tanya-tanya, ini bocah ada aja idenya kadang. Ple, di mana? Gue lagi bikin ini nih. Ple, apalagi menu favorit gue yang sering dia bikin nih, soto Betawi, men. Wish, itu resep mertua itu gua. Karena mertua gua kebetulan dari Betawi, istri gua dari Betawi. Cuman gua sempet tensin juga sebenarnya kan minta resepnya dari mertua gua gitu. Cuman apalah daya gitu ya. Betul. Gua pengen kalau masak tuh gua pengen yang otentik. banget. Otentik ya, bener-bener. Maksudnya Jadi lu nggak mau ngelakuin hal-hal yang shortcut lah ya. Iya. Intinya minimal banget. Ya lu harus ngikutin. iya. Jadi gua pada saat itu gua telepon mertua gua minta resepnya dan alhamdulillah dikasih. Ya gua lebih ke yang gua masak itu ya lu boleh tanya nih ya Iya. yang punya channel YouTube. Gua masak itu gua bukan cuman buat gua sendiri, cuman gua berusaha berbuat baik aja ya. berbuat baik aja. Alhamdulillah. Karena di sini ya pahalanya berlipat-lipat lah. Dibayar berlipat-lipat lah. Berlipat-lipat. Dan gua ya sangat bersyukur. Jadi kalau buat gua di
sekian ada negara Timur Tengah ya, Iya, Middle East, gua lebih suka di sini karena keberkahan aja. keberkahan betul. Dan di sini tuh satu masih menjaga tradisi juga ya. Iya. Mm-mm. Dan ya intinya banyaklah hal-hal positif yang di sini. Dan kembali lagi, oh ya satu hal lagi bang, tadi kan masalah interview udah kita jawab, terus masalah shock culture udah kita jawab, terus masalah plus minus tetek banget udah kita jawab. Satu hal yang miss nih bang, kalau boleh share gitu, mungkin jadi bakal kedepannya bakal termotivasi atau share lah, maksudnya dalam artian itu abang bisa terbang sampai sini spend berapa? Spendnya gua itu pada saat itu gua harus bayar apa ya? Agent ya? Iya. Agent. Karena di sini tuh harus pakai agent ya? Iya, rata-rata ya hampir semua Timur Tengah kali ya. Iya, Nggak hampir tahu semua. deh. Ah, iya. Mungkin gua dengan pengalaman gua ini harus bayar agent itu sekitar 7 juta atau 7.500.000. Itu dulu. Itu dulu ya? Iya. Jadi Kalau saran aja buat kalian semua, ya siapin aja uang sekitar mungkin kurang lebih 10 juta bang. Amannya 15 juta lah. Amannya 15 juta, 15 juta. itu udah termasuk ongkos. Karena gua dulu prosesnya bener-bener dari nol, Hmm. yang medical check up-nya sendiri, Iya. yang bikin KTKLN pada saat itu harus pakai KTKLN, Hmm. dan apa ya, visa, terus juga ya ongkos lah ya, Ongkos, bolak-balik sana bolak-balik. sini ya, pokoknya dihitung. Dan gua kan dari bener-bener yang nol, yang nggak punya koper dan segala macamnya, gua harus beli itu. Pokoknya gua total sekitar 18 sampai 20-an lah. Iya. Jadi cukup, tapi alhamdulillahnya semua udah balik. Udah balik pasti. Udah balik, terus juga gua bisa, tadinya gua jujur aja ya bang, ya, nggak bisa memberi kepada orang tua gua, mertua gua, anak istri gua yang serba kekurangan. Iya. Alhamdulillah sekarang kasarnya seperak 2 perak lah bang, nggak banyak, seperak 2 perak gua bisa. Intinya kebagian lah. Kebagian. Iya, semua kebagian. Semua kebagian. Alhamdulillah. Dengan keberkahan gua bekerja di sini. Iya, alhamdulillah. Jadi buat temen-temen nih, semangat itu udah harus. Tapi Harus. kalau kata iklan rokok itu nyali aja nggak cukup. Nyali aja nggak cukup. Lo harus butuh ini juga. Butuh. Untuk startup awal. Dan startup semua awal. itu harus punya pengorbanan. Iya. Seperti cerita Bang Teja, dia menjual motor kesayangannya. Even gue pribadi, motor kesayangan gue tuh harus terbang, men. Itu dia bang. Demi gue kesini. Demi kita kesini. Tapi alhamdulillah setelah itu digantinya kan. Berlipat-lipat bang. Berlipat-lipat. Gua ya jujur merinding bang ya. Gua dibilang sedih, gua sedih juga gitu ya, harus ninggalin anak istri, keluarga. Cuman gua bertekad harus bisa membahagiakan mereka. Pasti. Yang dulu gua dianggapnya, mungkin gua beranggapan dulu gua nggak mampu. Intinya kembali lagi yang sering gue buat tuh, hated, ignore, refuse. Yes. Ketika lu dibenci, lu diabaikan, lu ditolak, jangan pernah nyerah bang. Jangan. Tetap buktiin. Apalagi sampai putus asa ya. Aduh itu. Semua orang tuh pasti mengalami masa sulit ketika ditolak, diabaikan, dibenci dan dianggap kecil. Jadi di saat-saat itu tuh sebenarnya itu bisa jadi bahan bakar lo. Betul. Untuk ke depan dan membuktikan bahwa diri lo ini nggak kayak orang-orang yang situ, dalam artian bahwa diri lo ini nggak sekecil itu loh. Iya. Dan satu hal lagi ya bang ya, di sini tuh kerja nggak banyak peraturan. Nggak banyak aturan. Jadi di negara kita lah ya. Jadi di sini tuh kayak lo kan megang section Japanese, ya senyamannya lo aja. Di Japanese. Iya, yang penting kan kerjaan lo beres, preparation ada. Mungkin kalau mau lu udah beres semua, lu bisa bantu-bantu. Iya, section lain itu bebas dari style lu juga. Iya, betul. Dengan ya jaket yang ada disediakan. Ya di sini sangat-sangat mengikuti sunnah lah ya. Dulu betul. Gua jenggot panjang. Dulu jenggotnya segini, Der. Cuman gua lebih ke karena gua ledekin mulu kali, jadi bukan, lebih ke yang kayak malu sih, udah tua. Udah tua, anak 3 ya kan, alhamdulillah, istri mah 1. Cuman ya gua ini gua pengen lebih fresh aja kali muka ya. Betul. Cuman gua harus rela menghilangkan sunnahnya itu tersebut.
di sini ya bebas lah, Bebas ya. mau jenggot khususnya di sini karena itu sunnah. Cina ya. Jadi kita di sini ya bebas-bebas. Bebas, Kecuali mungkin di departemen servis dan housekeeping kali ya. Iya, housekeeping Lebih service yang- itu karena kan dia lebih detailan Itu aja ketemu tamu. Dan terakhir nih dari Bang Kuple mungkin ada saran atau motivasi untuk mungkin teman-teman kita nih sekarang yang lagi pengen kerja di luar negeri, mungkin bisa ngasih kata-kata semangat motivasi atau boleh langsung. Buat dari gua jangan patah semangat dengan gapai semua cita-cita lu. Lebih ke yang apa ya? Mungkin semangat buat hidup kembali kali ya. Iya, betul. Semangat buat hidup kembali karena lu harus inget juga sama Siapa pencipta lo? pencipta lu. Iya. Satu, Lu hidup kedua, ini buat apa? hidup lu, tujuan lu apa? Iya. Mungkin yang belum nikah nih ya, Iya. yang belum nikah mungkin. Gua dong, Bang. Oh iya, ini ya gua sembari lah ya, Iya, sembari lah ya iya. juga. Kalau yang belum nikah kan, lu juga pasti pengen punya keturunan, Pasti. pengen punya istri yang Pasti. bisa nemenin lu, Iya, pasti. keluh kesah lu di Iya. kerjaan dimanapun. Hmm. Terus juga kalau mungkin gua yang udah berkeluarga, gua harus tetap semangatnya buat anak istri. Mungkin gua masih ada orang tua dan mertua yang gua pengen membahagiain mereka iya, membahagiain mereka di masa tuanya di masa gitu ya. tuanya. Sebagaimana mereka menyayangi lu Di waktu kecil. Itu kan udah ada Bang, terpapar jelas. Iya, Jadi ya gua sangat-sangat masih berusaha untuk sampai ketemu di titik itu. Iya. Dan juga apa ya, patokan lu cita-cita harus digapai. Betul. Dan satu lagi, gua mau mengikuti ucapan dari leader gua, Iya, jadikan patok sholat itu jadi kebiasaan. Karena dari kebiasaan itu kita bisa merubah hidup kita. Betul. Dan ya masa kita main HP scroll jadi kebiasaan kita bisa, masa sholat Iya, kita betul. nggak bisa. Betul. Gua di sini bukan sok agamis Iya, dan gua juga cuman ini pengalaman hidup gua Iya, yang jadi- gua alamin. Jadi Itu aja untuk sih. teman-teman kita akhiri untuk podcast hari ini dan makasih banyak Bang Makasih juga udah Teja. diundang. Teja Kuple. Saya ini udah keberapa kali ya gua baru bisa datang karena gua sangat-sangat Sibuk banget men, udah gitu kemarin dia sakit. sakit. Gua sempet sakit Iya. dan gua udah 3 minggu 4 minggu lah gua Belum libur. Jadi Hardworking banget nih. working. Jadi Semoga lelah gua menjadi berkah. berkah. Betul ya. Dan sebelumnya gue mau minta maaf mungkin dari perkata-kataan gue, entah dari gua atau Bang Iya. Teja. Sebenarnya gue nggak mau Menyinggung siapapun. menyinggung siapapun. Jadi kita cuman kayak sharing aja Iya, sharing apa dan yang kita pengalaman- alamin di sini. Pengalaman kita di sini. Jadi buat kalian-kalian semua yang pengen punya tujuan untuk bekerja luar negeri, jadi ya inilah challenge-nya yang tiap hari Challenge-nya. kita alami ya. Mm-mm. Jadi oke, sampai di sini. Nanti next gue bakal mungkin bareng Bang Teja lagi karena masih banyak nih cerita. banyak Masih banyak cerita atau Dan- mungkin nanti gue panggil narasumber lain. Ya, gue pengennya kalau gue sih ya Iya. kalau nanti diundang lagi guys, ya, lebih ke yang mungkin ada temennya yang kita kita podcastnya Bareng-bareng, iya, iya. ngobrol dengan keluh kisah kita masing-masing Hmm. dan pengalamannya masing-masing. Itu kayaknya lebih seru. Lebih kali ya. seru, oke? Thank you for Thank you. watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gua ngomong apa tadi?